Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, menjadi doa saya kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Saya percaya firman Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan dan akan terus meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul kekuatan di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Seringkali dalam menghadapi kehidupan ini kita merasa lemah, tidak berdaya, atau tidak ada kekuatan di dalam diri kita. Kenapa? Karena beban dan persoalan yang menimpa hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan melihat dan belajar lagi dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-11, yang akan menjadi ayat renungan kita pada saat ini, sebab hari ini bacaan Alkitab kita adalah di kitab Yeremia pasal yang ke-18 sampai pasalnya yang ke-22. Saya akan bacakan Yeremia 20 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan mengambil kalimat yang berkata, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari latar belakang ayat ini, ketika Yeremia mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan akibat dari tekanan-tekanan dan dilema yang dia alami dalam melakukan panggilan Tuhan sebagai seorang nabi yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Yang kita tahu pada zaman itu bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka hidup dalam kekerasan hati. Dan kalau kita melihat apa yang dicatat di dalam pasal di ayatnya yang ke-7 dalam pasal yang ke-20 ini, dan ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, kalau kita melihat keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya, di ayatnya yang ke-7 dia kata, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana Yeremia diolok-olok, dicela, ditertawakan, bahkan dicemooh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Namun, kalau kita melihat di ayat yang ke-11, ini yang menjadi ayat renungan kita, Yeremia dapat berkata, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ini adalah satu kekuatan yang dimiliki oleh Yeremia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga dia mengakui bahwa Tuhanlah yang menyertai dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang menyertai dia sebagai pahlawan yang gagah.
Apa yang menyebabkan Yeremia mengakui bahwa Tuhanlah yang menyertai dia sebagai pahlawan yang gagah? Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dalam kelemahan Yeremia, dia sempat berpikir, dia tidak mau mengingat lagi kepada Tuhan dan firman-Nya. Tetapi ada sesuatu, tetapi di dalam hatinya dia katakan ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala sehingga dia tidak sanggup menahannya. Api yang menyala-nyala di sini berbicara tentang kuasa firman yang bekerja di dalam dirinya. Kuasa firman yang dia miliki, yang tersimpan di dalam hatinya, itu sebabnya, di pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-29 di sana Yeremia mencatat bahwa bukankah firmanku seperti api? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat api ini adalah satu reaksi kimia yang menghasilkan kekuatan dan memberikan terang atau cahaya. Sehingga kita dapat melihat sesuatu yang ada di dalam kegelapan. Nah, itu sebabnya dikatakan, firman Tuhan katakan, firmanku seperti api. Itulah kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada kita akan memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya yang mengalami kelemahan. Itu sebabnya firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan, di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang datang dalam hidup kita, pegang firman Tuhan ini. Terimalah setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan yang kita baca, mungkin firman Tuhan itu keras buat kita. Mungkin firman Tuhan itu menyinggung kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau firman Tuhan itu menegur hidup kita. Terimalah setiap firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi tantangan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar kita, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari manfaat firman Tuhan itulah sehingga Rasul Paulus juga menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang mulai lemah iman percaya kita. Mungkin dengan tekanan-tekanan yang ada, dengan masalah-masalah hidup yang datang dalam hidup kita. Biarlah kita mau terus mencari Tuhan dan firman-Nya. Karena firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan lewat kebenaran firman Tuhanlah, lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan.
Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-28 mengatakan, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Menjadi kerinduan pemazmur, dia selalu diteguhkan dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan meneguhkan kita untuk kita dapat sanggup menghadapi hidup di hari-hari yang penuh dengan kesulitan hari-hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, itulah kekuatan yang dari Tuhan yang akan Dia berikan kepada kita, yaitu firman-Nya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus mencari firman-Nya. Hari-hari ini firman Tuhan banyak disampaikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan yang datang dalam hidup kita, kita mau terima dengan penuh sukacita. Kita mau terima dengan hati yang terbuka. Karena firman Tuhan itu sangat bermanfaat buat kita. Karena dari firman Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita pada saat ini. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Mohon kuasa Roh Kudus untuk terus menolong kita, memberikan kita kekuatan yang daripada Tuhan itu. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami datang mengucap syukur kepadamu buat kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau pada saat ini kami dapat merenungkan lagi firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu itu diingatkannya dan segala korban persembahan yang kami berikan kepada Engkau jemaat GPDI El Shaddai Magelang, Tuhan, kami berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kiranya diberikannya kepada kami GPDI El Shaddai Magelang apa yang kami kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kami rancangkan. Terima kasih banyak Bapa di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Buat firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu, khususnya jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.